Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, berjuah-juah. Selamat bertemu kembali dalam sapaan teduh kita pagi ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya yang telah mengantarkan kita untuk boleh menikmati hari yang baru, hidup yang baru, dan kita juga boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami di hari yang baru ini. Bapa, kami sangat bersyukur karena cinta kasih-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami juga telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami supaya kami benar-benar dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih mampukan kami Bapa di dalam melaksanakan firman-Mu di tengah-tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga, supaya hamba boleh menyampaikannya dengan baik. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini ialah kedaulatan dan rencana Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang anak kecil melihat ayahnya sedang melukis di sebuah kanvas besar. Sang ayah adalah pelukis terkenal, tetapi proses melukis itu lambat dan tidak jelas. Anak itu melihat guratan warna gelap, bentuk yang tidak beraturan, dan dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, lukisan ini jelek sekali. Untuk apa ayah melukis seperti itu?" Sang ayah tersenyum dan menjawab, "Tunggu nak, ayah belum selesai." Hari-hari berlalu dan lukisan itu mulai terbentuk. Ternyata semua warna gelap itu menjadi latar yang membuat cahaya di tengah lukisan itu menjadi sangat indah. Anak itu akhirnya mengerti yang tampak buruk di awal ternyata bagian penting dari keindahan akhir. Begitu juga Tuhan.
meskipun kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang, Tuhan belum selesai dengan karyanya dalam hidup kita. Rencananya sungguh baik, dan pada waktunya kita akan melihat keindahannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats bacaan kita pagi ini adalah bagian dari surat Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang sedang berada di pembuangan di Babel. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang mengalami masa yang sangat sulit. Mereka ditawan, dibawa jauh dari tanah airnya, dan kehilangan kebebasan serta pengharapan. Bahkan banyak nabi palsu menjanjikan pembebasan yang cepat, tetapi Yeremia justru menyampaikan bahwa mereka akan berada di pembuangan selama 70 tahun, sebagaimana tertulis dalam Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Namun di tengah kabar yang kelihatannya mengecewakan, Tuhan memberikan janji pengharapan. Ayat ini ditulis bukan kepada orang-orang yang hidup dalam kenyamanan, melainkan kepada orang-orang yang mengalami kehancuran, kehilangan, dan penderitaan. Konteks ini penting agar kita tidak salah memahami ayat ini sebagai janji langsung untuk kemakmuran materi atau keberhasilan secara instan. Banyak pengkhotbah yang menggunakan ayat ini untuk menghibur jemaatnya dengan janji-janji Tuhan yang menggiurkan dan mengabaikan konteks ayatnya. Mari kita lihat beberapa penjelasan dari teks ini. Yang pertama, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bagian ini menekankan bahwa Allah memiliki rencana yang spesifik dan terperinci bagi umatnya. Rencana ini bukan sesuatu yang tanpa tujuan, melainkan dipikirkan dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Kata mengetahui dalam bahasa Ibrani, yada, ini tidak hanya berarti mengetahui secara intelektual, tetapi juga melibatkan perhatian yang mendalam dan hubungan yang intim. Artinya, Allah sungguh-sungguh peduli dan memperhatikan keadaan umatnya. Yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Penegasan ini memberikan otoritas ilahi pada pesan tersebut. Ini bukanlah sekedar harapan kosong, melainkan janji yang berasal dari Allah sendiri. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk menggenapi apa yang difirmankannya. Yang ketiga, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Inilah inti dari janji Allah. Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah salom. Ini memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar tidak adanya peperangan. Salom mencakup kesejahteraan holistik, keutuhan, kemakmuran, keamanan, dan hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Sebaliknya, Allah tidak merencanakan kecelakaan atau malapetaka bagi umatnya, meskipun mereka sedang mengalami kesulitan. Itu bukanlah tujuan akhir dari rencana Allah. Yang keempat, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tujuan dari rancangan damai sejahtera Allah adalah untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Di tengah situasi pembuangan yang tampak suram dan tanpa harapan, Allah menjanjikan sebuah akhir yang baik. Harapan ini berakar pada karakter Allah yang setia dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Saudara-saudara, meskipun konteks utama ayat ini adalah bagi bangsa Yehuda di pembuangan, prinsip-prinsip di dalamnya tetap relevan bagi kita pada saat ini. Yang pertama, Allah memiliki rencana
bagi hidup kita. Ini berarti bahwa kita dapat memiliki keyakinan bahwa Allah tidak membiarkan kita menjalani hidup tanpa tujuan. Meskipun kita mungkin tidak selalu memahami jalan yang kita lalui, kita dapat percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik untuk kita. Yang kedua, rencana Allah adalah untuk kebaikan kita. Ini berarti meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan, kita dapat berpegang pada janji bahwa tujuan akhir dari rencana Allah adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan bagi kita. Yang ketiga, ada harapan di dalam Allah. Ini berarti sekalipun kita sedang berada dalam situasi yang sulit dan tampak tanpa harapan, kita dapat menemukan harapan yang sejati di dalam Allah. Masa depan kita tidak ditentukan oleh keadaan saat ini, melainkan oleh janji-janji Allah. Penting untuk diingat bahwa hari depan yang penuh harapan dari Allah mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Terkadang jalan menuju damai sejahtera melibatkan proses dan ujian. Namun kita dapat yakin bahwa Allah setia pada janjinya dan akan membawa kita pada akhirnya kepada kebaikan. Ayat ini mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah memegang kendali atas hidup umatnya, bahkan di tengah situasi sulit sekalipun. Proses yang panjang dan tidak menyenangkan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Harapan bukan didasarkan pada situasi saat ini, tetapi pada janji Allah yang setia. Bagaimana kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ketika rencana hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan, gagal kuliah, usaha bangkrut, kehilangan orang yang kita cintai, dan banyak lainnya, kita sering bertanya, di mana Tuhan? Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja walaupun kita tidak melihat hasilnya saat ini. Kedua, kita diajak untuk tetap setia dan bertumbuh dalam masa sulit, bekerja, membangun keluarga, dan menjadi berkat seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel di Babel. Yang ketiga, kita juga perlu belajar membedakan antara pengharapan dunia yang instan dan material dan pengharapan sejati dalam Kristus Yesus, yaitu pemulihan yang utuh dan kekal. Dengan demikian, Yeremia 29:11 bukanlah janji kosong, tetapi penguatan iman dalam masa yang gelap. Tuhan mengundang kita untuk percaya, untuk bertahan, dan tetap berharap karena Ia tahu apa yang sedang Ia lakukan. Bahkan ketika hidup terasa seperti pembuangan, Dia sedang mempersiapkan pemulihan dan pengharapan bagi kita. Demikian renungan sapaan tubuh kita pagi ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini memberikan satu keyakinan dan pengharapan yang besar bahwa Tuhan selalu merancang yang terbaik bagi hidup kami. Sekalipun kami harus melewati masa-masa sulit, Tuhan selalu merencanakan damai sejahtera bagi kami. Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan bagi kami semua yang akan kembali melakukan berbagai aktivitas kami. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya hari ini hari penuh sukacita, penuh berkat, penuh damai sejahtera bagi kami di dalam mengerjakannya. Kami juga mendoakan bagi Runggun Cibubur dan Pos PI Jonggol MPH. Engkau memberkati BPMR dan juga semua seksi dan pengurus kategorial, pengurus PJJ yang telah Engkau panggil, Engkau pilih sebagai teman sekerja dalam pelayanan. Tuhan memperlengkapi mereka
sehingga mereka tetap bersetuh hati dan bersemangat dalam memenuhi panggilannya untuk kemajuan jemaat-Mu. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima segala berkat anugerah-Mu yang terbaik di hari-hari mendatang. Inilah doa kami Bapa yang tidak sempurna ini, kami serahkan dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.